Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kutram Purindavan The Guilty One yang rilis di tahun 2025. Disutradarai Selvamani Muniapan dan dibintangi Pasupati dan juga Vidat. Kutram Purindavan adalah film misteri pembunuhan dan hilangnya gadis berusia 12 tahun. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah desa bernama Irakampatu, kita akan diperlihatkan sebuah festival yang di sana ada tokoh utama bernama Baskar dan istrinya bernama Anandi. Melihat jam tangan tepat pukul 8, Baskar mengatakan sudah waktunya memberikan Rahul obat. Dan Anandi menjawab, pulanglah duluan ke rumah. Aku akan menyusul setelah ritual puja selesai. Baskar dan Anandi tinggal bersama cucu laki-lakinya bernama Rahul. Dan selain mereka bertiga, ada juga seekor anjing yang sangat setia bernama Jackie. Di perjalanan pulang, Baskar berpapasan dengan tetangganya bernama Solomon. Baskar tidak habis pikir mengapa Solomon mampu meminum alkohol di malam suci. Baskar tinggal di sebuah rumah susun yang didiami 4 keluarga berbeda. Dan setibanya di rumah, Baskar langsung memberikan obat kepada Rahul. FYI, Rahul memiliki masalah kesehatan di bagian kepala. Ia sering pingsan dan tidak sadarkan diri. Dokter sebenarnya sudah menganjurkan untuk melakukan operasi. Namun karena tidak memiliki uang, Baskar memilih merawat Rahul sesuai kemampuannya. Baskar sendiri adalah seorang mantri yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dan memiliki ilmu yang cukup luas. Penduduk desa sering memintanya melakukan pengobatan. Setelah memberikan obat dan menidurkan Rahul, Baskar mendengar gonggongan Jackie, namun ketika dilihat tidak ada kejadian apapun yang terjadi. Pukul 9.30, tetangganya bernama Malati mengetuk pintu Baskar dan mengatakan kalau di lantai bawah Solomon tergeletak bersimbah darah. Dan setelah diperiksa, Baskar langsung memanggil bajai untuk membawa Solomon ke rumah sakit. Baskar, Salman. Personil polisi bernama Gautam dipaksa menjadi supir sekaligus pelayan keluarga oleh DSP Rajapandi. Gautam sebenarnya tidak menyukai tugas tersebut. Namun karena kesalahan yang pernah dibuatnya, DSP melarangnya bergabung dengan unit kriminal. Di TKP rumah susun, inspektur bernama Velay mengatakan kepada DSP jika Solomon sudah meninggal dunia. Solomon sendiri memiliki seorang istri bernama Esther dan putri bernama Mercy. Dan di balik insiden tersebut, Mercy dinyatakan menghilang secara misterius. Malati mengatakan pukul 9.30 ia sempat mengetuk pintu rumah Esther tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya ia pun memanggil Baskar untuk memeriksa keadaan Solomon. Usut punya usut, Esther ternyata berada di gereja sejak pukul 8 malam. Sehingga saat dua insiden itu terjadi, ia tidak mengetahuinya. Semua orang sempat terdiam begitu Esther tiba dari rumah sakit. Dan seperti orang linglung, Esther bertanya kepada mereka semua, di manakah Mercy? Pukul 8 malam, Baskar mengatakan kalau ia sempat berpapasan dengan Solomon yang kondisinya sudah sangat mabuk. Dan beberapa menit setelahnya ia berpapasan dengan Mercy yang katanya ingin pergi menyusul Esther. Dalam kasus ini, Mercy dinyatakan menghilang saat berjalan dari rumah menuju gereja. Dan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Karena sedang terburu-buru, Baskar mengatakan kepada DSP jika ia hendak pergi ke rumah sakit membawa Rahul berobat. Dan nantinya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dirinya siap dipanggil ke kantor polisi. Kepolisian mendapatkan fakta baru jika Solomon memiliki masalah sengketa tanah dengan seorang pria bernama Venkat. Dan menurut informasi, keduanya masih berselisih sampai sekarang ini. Di rumah sakit, Baskar tanpa sengaja melihat wanita muda yang keadaannya tengah kritis pasca melahirkan. Dan di balik rasa kasihannya, Baskar langsung teringat dengan kejadian di masa lalu. Putri sematawayang Baskar yaitu Kamala ternyata juga pernah mengalami pendarahan pasca melahirkan.
Namun karena keadaannya sudah sangat kritis, pihak rumah sakit tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Dokter menyarankan agar secepatnya melakukan operasi untuk kesembuhan Rahul. Dan jika Bhaskar sudah memiliki uang yang cukup, operasi tersebut harus segera dilaksanakan. அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்ஜரி பண்ணி தான் ஆகணும். இல்ல அர்த்தம் இல்ல. அது எப்ப வேணா ட்ரிகர் ஆகலாம். Sebelum kasus Mercy, ternyata ada juga dua gadis yang menghilang secara misterius. Gadis-gadis tersebut bernama Suba dan Amina diculik ketika hari raya festival. Pendeta gereja bernama Samuel mengatakan jika Mercy adalah anak yang sangat baik. Dalam acara program minggu, Mercy selalu memanjatkan doa agar ayahnya berhenti mengkonsumsi alkohol. Kilas balik memperlihatkan kalau Mercy memiliki kedekatan dengan Rahul. Layaknya seperti kakak adik, keduanya sering bermain bersama di teras depan rumah. ரொம்ப தூய்மையான ஒரு ஆத்மா சார். Pencarian Mercy diperluas dan guru les bernama Ragu juga ikut diinterogasi. Ragu mengatakan sudah 4 hari ini Mercy tidak datang. Ia tidak hadir dan orang tuanya tidak memberitahukan apa alasannya. Korban lain yang putrinya juga menghilang adalah keluarga Tuan Chandran. Chandran mengatakan jika putrinya bernama Suba berusia 12 tahun menghilang sejak 3 tahun silam. Kepolisian tiba di kediaman Venkat, tetapi sang istri mengatakan jika Venkat sedang berada di luar kota. Venkat sendiri adalah tukang bangunan yang sering dipanggil dalam beberapa proyek pembangunan rumah. Dan faktanya 3 tahun silam Venkat juga melakukan renovasi di kediaman Tuan Chandran. Dalam kasus ini polisi curiga jika Venkat adalah pelaku di balik menghilangnya para gadis. Namun hal itu juga belum pasti lantaran sewaktu menghilangnya Mercy ia berada di luar kota. Malam harinya Velay kembali memanggil Bhaskar untuk melengkapi berkas laporan. Velay kemudian bertanya, "Tuan Bhaskar, kamu kan di rumah. Apakah kamu tidak mendengar suara ketika Solomon melompat?" "Tidak, Pak. Malam itu saya agak mabuk sehingga tidak mendengar suara apapun. Saya baru tersadar ketika Malati menggedor pintu saya sangat kuat." "Terus waktu kamu berpapasan dengan Mercy, apakah di sekitar itu tidak ada yang mencurigakan?" "Pak, sebenarnya saya melihat seseorang berdiri di pinggir pohon. Saya tidak bisa melihat wajahnya, namun saya sangat yakin jika pria itu sedang memperhatikan kami dari kejauhan." Sekembalinya dari kantor polisi, Bhaskar masuk ke dalam rumah dan langsung menidurkan Rahul. Dan di sisi lain, Anandi memilih melihat keadaan Esther yang saat ini tengah berduka. Bhaskar mengeluarkan sebuah kunci kecil dari dalam saku dan kemudian berjalan perlahan ke arah kulkas. Dan siapa sangka ketika membuka pintu kulkas terdapat tubuh Mercy yang sudah tidak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Mercy dan mengapa juga Bhaskar menyembunyikan jasadnya di dalam kulkas? Pukul 1 dini hari, Bhaskar membangunkan Anandi dan mengatakan, "Anandi, bangunlah. Ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu." "Apa itu?" "Ayolah keluar dan aku akan menceritakan semuanya." Pukul 9 malam, Solomon mengetuk pintu dengan keras sambil menggendong tubuh Mercy. Solomon mengatakan, "Pak Bhaskar, tolong. Seseorang sudah melecehkan Mercy dan keadaannya sudah sangat kritis." Bhaskar kemudian meletakkan tubuh Mercy dan meminta Solomon mencari bantuan. Namun karena malam itu acara festival masih berlangsung, tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Bhaskar mencoba memberikan pertolongan, akan tetapi takdir berkata lain. Dari kuping dan kemaluan Mercy keluar darah yang cukup banyak. Puncaknya saat hendak melarikannya ke rumah sakit, Mercy tidak bisa diselamatkan dan ia langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah kesedihan tersebut, Bhaskar menemukan cairan spiritus di pakaian Mercy. Namun di sisi lain, kepanikannya semakin bertambah setelah Solomon terjun bebas ke lantai dasar.
Bhaskar sadar jika ia bisa saja dijadikan tersangka lantaran Solomon yang merupakan saksi kunci dalam kasus kematian Mercy sudah meninggal dunia. Dan mengingat dana pensiun tidak akan cair kalau dirinya terlibat kasus, Bhaskar memilih menyembunyikan jasad Mercy di dalam kulkas. Anandi, semua kisah yang kuceritakan kepada polisi tidaklah benar. Aku tidak bertemu dengan Mercy ketika pulang bersama Rahul. Kami hanya bertemu dengan Solomon, dan pria misterius yang kukatakan hanyalah cerita bohong. Bhaskar berjanji setelah dana pensiun dicairkan, ia akan menyerahkan jasad Mercy. Namun sebelum hal itu terjadi, Anandi harus menyimpan rahasia ini dari siapapun. Anandi tidak bisa berkata apa-apa, namun di sisi lain ia sadar kalau yang dilakukan Bhaskar hanya untuk biaya operasi Rahul. Esther yang masih sangat terpukul membuka sebuah video di mana dalam sebuah momen mereka sedang merayakan hari ulang tahun Mercy. Dan di sana Bhaskar menghadiahkan sebuah kado berupa jam tangan. Kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya Venkat sudah berada di kawasan desa. Namun ketika didatangi, sang istri mengatakan jika Venkat belum ada pulang ke rumah. Sang istri lalu mengatakan biasanya Venkat sering minum alkohol di daerah pinggiran danau. Dan tanpa menunggu lama, Vela yang kebetulan saat itu disupiri oleh Gautam langsung bergegas ke tempat tersebut. Vela dan Gautam melihat ada sisa pembakaran, yaitu potongan kemeja pria dan potongan celana dalam anak-anak. Dan faktanya di potongan celana dalam tersebut terdapat bercak darah yang sudah mengering. Vela memanggil Esther untuk mengkonfirmasi terkait penemuan dua barang bukti tersebut. Dan siapa sangka setelah melihatnya, Esther mengatakan celana dalam bernoda darah adalah milik Mercy. Di kediamannya, Jackie tiba-tiba saja menggonggong keras ketika melihat ke arah hutan. Dan Bhaskar yang ada di sana menyaksikan seorang pria yang sedang mengawasi kediamannya. Bhaskar langsung turun untuk mengejar pria tersebut. Namun karena kalah cepat, ia malah kehilangan jejaknya. Raut wajah Anandi terlihat sangat takut dan merasa bersalah ketika Bhaskar membuka pintu kulkas. Namun lagi-lagi Bhaskar meyakinkan agar Anandi untuk bersabar. Ketua Serikat Pekerja mengatakan kemungkinan besar dana pensiun akan keluar dalam 5 hari ke depan. Dan nantinya Bhaskar harus segera menyerahkan laporan terkait kesehatan Rahul dan waktu operasinya. Walaupun sudah diperintahkan berdiam diri di rumah, Anandi tidak tahan dan merasa ketakutan begitu melihat ke arah kulkas. Dan puncaknya, ia pun kedatangan tamu, yaitu Pendeta Samuel dan juga Tuan Chandran. Bhaskar singgah ke toko bangunan untuk membeli cairan penghilang noda dengan jumlah banyak. Dan kebetulan saat itu Gautam juga berada di toko tersebut. Penjual mengatakan kepada Gautam, "Aku bingung lihat bapak itu. Ia membeli cairan penghilang noda dengan jumlah banyak. Padahal yang ku tahu ia hanya memiliki seekor anjing." Pendeta Samuel mengatakan kedatangan mereka dikarenakan mendengar Bhaskar menyampaikan informasi terkait pria mencurigakan. Dan siapa tahu pelaku penculikan Mercy adalah orang yang sama yang juga menculik Subha. Bhaskar yang juga sudah hadir di sana mengatakan kalau ia tidak mengenal siapa pria tersebut. Dan karena takut ada kesalahan penyampaian, Bhaskar meminta Pendeta Samuel dan juga Tuan Chandran untuk segera pergi dari rumahnya. Kepolisian berhasil melacak keberadaan Venkat dan tanpa menunggu lama, ia pun langsung digiring ke kantor polisi. Venkat akhirnya mengaku kalau dua barang bukti yang ditemukan polisi memanglah miliknya. Namun di sisi lain, ia mengaku kalau dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Solomon dan juga penculik Mercy. Venkat mengatakan saat ini ia melakukan ritual hitam untuk menyelesaikan permasalahan properti tanah dengan Solomon. Paranormal yang didatanginya memerintahkan Venkat mencuri pakaian Solomon dan satu celana dalam wanita, yaitu Esther ataupun Mercy. Kedua benda tersebut harus dibakar di malam hari. Dan nantinya jika sudah dibakar, Venkat harus meneteskan darahnya kedua barang tersebut.
Pengakuan dan keberadaan Venkat yang memang tidak berada di desa memperkuat kalau dia memang bukan pelakunya. Dan selanjutnya DSP meminta Velay mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Esther mendatangi kediaman Tuan Chandran dan bertanya tentang perkembangan kasus Subah. Chandran lalu mengatakan, "Lihatlah semua surat ini, Bu. Kami sudah berulang kali membuat laporan hilang. Namun sampai 3 tahun berlalu tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Subah." Malam hari di rumah sakit, Gautam menemani seorang warga bernama Ratnam yang tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Suster mengatakan, "Pak, silakan pergi ke bank darah. Lihat daftar pendonor. Beliau ini harus mendapatkan 2 kantong darah karena mengalami anemia berat." Gautam segera mendatangi petugas yang bersangkutan. Dan selanjutnya ia membuka daftar pendonor yang memiliki golongan darah B negatif seperti Ratnam. Gautam mendapatkan sebuah petunjuk di mana 2 hari lalu Bhaskar ternyata mendonorkan 2 kantong darah ke pihak rumah sakit. Namun menurut ilmu kedokteran, orang-orang yang di dalam tubuhnya terdapat kandungan alkohol belum boleh mendonorkan darah setelah 24 jam. Waktu Bhaskar diinterogasi, ia mengatakan kalau dirinya di bawah pengaruh alkohol saat insiden kematian Solomon. Dan faktanya hal itu tidak terjadi sama sekali dan terungkaplah jika Bhaskar telah berbohong. Waktu ketika membawa Rahul ke rumah sakit, Bhaskar ternyata mendonorkan darahnya untuk wanita hamil yang tengah kritis. Dan mengetahui golongan darah mereka sama, Bhaskar langsung mendonorkan sebanyak 2 kantong darah. Gautam akhirnya sadar jika Bhaskar membuat kesaksian palsu. Ia pasti mengetahui terkait tewasnya Solomon dan juga kasus menghilangnya Mercy. Gautam datang berkunjung ke kediaman Bhaskar untuk membongkar semuanya. Namun belum sempat hal itu terjadi, kepanikan muncul lantaran Rahul tiba-tiba saja pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di momen ini Gautam tanpa sengaja melihat noda darah yang tertinggal di bawah lemari kabinet. Dan melalui scene flashback, darah tersebut adalah milik Mercy yang dibersihkan oleh Bhaskar. FYI, Gautam memiliki seorang istri bernama Anita dan putri bernama Amu. Amu adalah teman sekelas Mercy yang dalam sebuah momen ia mengatakan jika pensilnya pernah digigit oleh Mercy sewaktu belajar. Karena harus segera dioperasi, Bhaskar akhirnya mencoba melakukan pinjaman kepada siapapun yang ia kenal. Namun beberapa orang yang dijumpai tidak ada yang bersedia meminjamkan uang kepadanya. Malam hari Bhaskar mendapatkan telepon dari orang tak dikenal. Dan siapa sangka orang tersebut malah mengatakan, "Pak Bhaskar, aku tahu kalau jasad Mercy ada di rumahmu. Dan kamu membutuhkan uang untuk operasi cucumu. Kalau kau ingin uang tersebut, silahkan turuti perintahku. Aku memintamu membakar jasad Mercy di kawasan hutan dan lokasinya sudah ketentukan. Malam ini aku akan memberikan uang muka. Dan jika pekerjaan sudah selesai, aku akan memberikan semua sisanya." Halo. உன் பேரனோட ஆபரேஷனுக்கு தேவையான பணம் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது நினைச்சியா? Setelah menutup telepon, Bhaskar tiba-tiba saja mendengar suara benda terlempar dari pintu depan. Dan saat dicek, ternyata isinya adalah uang sebanyak 20 juta. Dilema besar yang melanda perasaannya membuat Bhaskar bingung apakah ia harus melenyapkan Mercy atau membiarkan cucunya begitu saja. Dan pada akhirnya Bhaskar memilih menuruti permintaan si orang misterius tersebut. Bhaskar menyewa 1 unit taksi yang akan digunakannya untuk membawa jasad Mercy. Namun agar tidak dicurigai, mobil itu diletakkan terlebih dahulu di belakang rumah sakit. Bhaskar mengambil sebuah koper dan memasukkan jasad Mercy. Dan setelah selesai, ia pun bersiap membawanya menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Bhaskar sempat gugup lantaran ragu meminta tumpangan untuk diantarkan ke jalan raya. Dan mau tidak mau, Bhaskar mempersilahkannya seolah-olah tidak terjadi kejadian apapun. Setelah berjalan beberapa kilometer, jam tangan Mercy yang merupakan kado ulang tahun tiba-tiba saja berbunyi. Dan ragu yang sangat mengenali suara tersebut mengatakan, "Pak, berhenti sebentar. Aku mendengar suara jam tangan Mercy. Aku sangat hafal bunyinya. Mercy selalu menggunakannya setiap pergi les." Ragu kemudian melihat koper yang dibawa Bhaskar. "Lihatlah Pak, bunyinya dari sana." Bhaskar lalu menjawab, "Benar nak, tapi itu suara jam tangan Rahul.
Sewaktu aku memberikan hadiah kepada Mercy, aku juga memberikan jam tangan yang sama kepada Rahul. Koper ini berisi baju Rahul dan baju kami sekeluarga, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengantarkan Rahul, Bhaskar tiba di belakang rumah sakit dan memasukkan jasad Mercy. Dan setelahnya ia pun menempuh perjalanan beberapa kilometer dan tiba di kawasan hutan seperti yang dikatakan si orang misterius. Orang misterius lalu menelpon dan mengatakan, "Letakkan jasad Mercy ke tumpukan kayu yang sudah kusiapkan. Tunjukkan wajahnya sebelum kamu membakarnya." Dengan berat hati, Bhaskar kemudian menuruti permintaan si orang misterius. Ia menuangkan sebuah cairan sehingga api membesar dan melenyapkan jasad Mercy. Gautam diam-diam menyelinap masuk mengambil sampel darah yang ada di bawah lemari kabinet. Dan selanjutnya sampel tersebut dicocokkan dengan pensil amu untuk mengetahui apakah darah itu adalah darah Mercy. Sesampainya di rumah, Bhaskar melihat plastik berwarna merah yang ternyata isinya adalah uang sebanyak 80 juta. Dan malam itu juga uang tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk biaya operasi Rahul. 8 jam setelah operasi selesai, dokter memberikan kabar yang cukup tegang terkait keadaan Rahul. "Pak Bhaskar, kami tidak tahu kenapa Rahul belum sadar. Padahal operasi berjalan lancar dan tidak ada masalah. Biasanya setiap pasien dengan kondisi seperti ini langsung siuman 8 jam pasca operasi. Namun Rahul berbeda. Ia masih belum sadar dan ini di luar kemampuan kami." Semua yang disampaikan dokter membuat Bhaskar tidak bisa berkata apa-apa. Dalam benaknya, apakah ini karena dosanya yang diperbuatnya kepada Mercy? Di kawasan hutan, seorang petani sangat terkejut melihat tumpukan kayu bakar yang di sana ada sebuah tengkorak kepala manusia. Dan setelah beritanya tersebar luas, kepolisian langsung bergegas menuju TKP. Pihak forensik mengklaim kalau tengkorak tersebut diperkirakan milik seorang anak berusia 10-12 tahun. Dan Anandi yang melihat beritanya dari televisi langsung ngeh kalau tengkorak itu adalah tengkorak Mercy. Sesuai janjinya di awal, Bhaskar berniat menyerahkan diri setelah operasi Rahul selesai. Namun hal itu malah tidak disetujui oleh Anandi. Anandi mengatakan, "Setelah kamu menyerahkan diri dan dipenjara, siapa yang akan menjaga kami? Rahul belum siuman dan keadaanku masih belum stabil." Bhaskar kemudian menjawab, "Anandi, tenanglah. Aku yakin jika hukumanku tidak akan lama. Jasad Mercy sudah tiada dan pengadilan tidak bisa menjatuhkan hukuman jika barang bukti atau tubuh korban tidak ditemukan." Lantaran uang operasi Rahul berasal dari si orang misterius, dana pensiun Bhaskar tidak akan terganggu. Dan akhirnya uang tersebut digunakan Bhaskar untuk membangun rumah baru di lingkungan yang berbeda. Bhaskar mengatakan kepada Anandi, "Selama aku di penjara, bawalah Rahul ke rumah tersebut. Di sana kamu pasti tidak akan khawatir dan tidak kepikiran dengan insiden yang terjadi kepada Mercy." Bhaskar akhirnya mendatangi kantor polisi untuk menceritakan semuanya. Namun sebelum memasuki kantor, langkahnya harus terhenti setelah Gautam mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya. அவர் செத்துட்டாங்கிற உண்மை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Laporan forensik terkait DNA darah yang ada di bawah lemari kabinet ternyata sama persis dengan laporan DNA di pensil amu. Dan itu artinya darah tersebut adalah milik Mercy. Gautam mengatakan, "Tuan Bhaskar, kamu mau kemana? Apakah kamu mau berbohong lagi? Aku tahu kau pasti menyembunyikan jasad Mercy. Di mana dia? Dan katakan semuanya." Gautam kemudian menarik Bhaskar ke sudut kantor polisi. Dan di sana akhirnya Bhaskar terus terang dengan kejadian sebenarnya. அதை யாரோ செக்ஷுவலி அசால்ட் பண்ணியிருந்தான். Selesai Bhaskar menceritakan semuanya, Gautam seketika teringat dengan kejadian 3 tahun silam. Saat itu ia ditugaskan melindungi korban pemerkosaan bernama Sinta. Sinta adalah gadis remaja berusia 15 tahun yang mengalami pemerkosaan yang pelakunya adalah seorang anggota DPR. Raja Pandi yang masih menjabat sebagai inspektur mendapatkan ancaman untuk segera menutup kasus tersebut. Dan mau tidak mau ia pun mengkambing hitamkan salah satu personil, yaitu Gautam. Gautam diperintahkan mengawal Sinta dalam perjalanan menuju pengadilan. Namun di tengah perjalanan mereka malah ditabrak oleh sebuah truk dari arah belakang.
Dalam kecelakaan tersebut Gautam berhasil selamat sedangkan Sinta harus kehilangan nyawa. Gautam sangat yakin jika truk yang menabrak mereka adalah orang suruhan si pelaku. Namun saat menyampaikannya, Raja Pandi malah menyatakan kalau semua itu adalah kesalahan Gautam. Raja Pandi membuat laporan jika insiden yang terjadi murni kecelakaan. Dan di sisi lain, untuk menyelamatkan karir Gautam, Raja Pandi mengalihkan tugas Gautam menjadi supir sekaligus pelayan polisi. Di waktu sekarang Gautam mengatakan kepada Bhaskar, "Pak Bhaskar, kalau kamu menyerahkan diri, yakinlah kamu pasti akan dijadikan tersangka. Mereka itu tidak mau ambil pusing. Kamu pasti akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan Solomon. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kamu bisa saja dijadikan sebagai pelaku pemerkosaan Mercy." Baiklah, sekarang begini saja. Apa yang kamu temukan di jasad Mercy? Ayo kita lakukan investigasi untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Bhaskar kemudian menceritakan kalau ia sempat mencium aroma spiritus di tubuh Mercy. Dan juga beberapa hari yang lalu ia sempat ditelepon oleh orang misterius yang memintanya membakar jasad Mercy. Petugas cyber yang dimintai tolong mengatakan jika nomor tersebut terdaftar atas nama seorang wanita bernama Prinsy, dan yang bersangkutan merupakan mahasiswi di salah satu universitas. Petugas asrama mengatakan jika Prinsy dahulunya lepas kuliah saat memasuki semester 3. Prinsy sendiri memiliki seorang wali, yaitu seorang pria bernama Anton dari desa Irakam Patuh. Anehnya Bhaskar mendengar nama itu sangat yakin jika di desa mereka tidak ada pria yang bernama Anton. Namun karena namanya adalah nama Kristen, mereka pun segera menemui pendeta Samuel untuk mencari tahu. Di gereja, pendeta Samuel terlihat sedang memberikan pengarahan ke anak-anak berumur 12 sampai 15 tahun. Dan selanjutnya ia pun mempersilahkan Gautam dan juga Bhaskar menunggu di ruangannya. Gautam lalu mengatakan, "Pak Pendeta, kami ingin tahu rincian nama seseorang terkait sebuah kasus. Dan mungkin Bapak bisa mengenal siapa orangnya." Belum sempat Gautam memberitahu nama tersebut, suster malah meminta pendeta Samuel menandatangani sebuah berkas. Dan begitu terkejutnya Gautam lantaran nama panjang pendeta adalah Anton Samuel. Kecurigaan Gautam semakin kuat setelah melihat cairan spiritus dalam jumlah banyak. Dan tidak mau membuang banyak waktu, Gautam meminta pendeta Samuel berterus terang terkait menghilangnya Mercy. Samuel mengatakan, "Aku tidak tahu kasus Mercy karena aku bukan pelakunya. Spiritus yang kalian tanyakan kudapatkan dari Ragu. Aku membelinya lantaran memiliki masalah insomnia. Dan malam menghilangnya Mercy, aku berada di gereja dan kalian bisa mengeceknya sendiri. Terkait Prinsy, aku juga tidak mengetahui di mana dia sekarang. Dahulu aku menjadi walinya lantaran kedua orang tua Prinsy berpisah karena perselingkuhan. Sebenarnya pada malam festival aku sempat melihat Ragu berlari dari kediaman Esther. Namun aku tidak berani mengatakannya lantaran Ragu menyimpan kartu asku. Sebagai pendeta aku malu jika Ragu mengatakan kepada semua orang kalau diriku kecanduan cairan spiritus. Dan itulah sebabnya aku menyimpan rahasia ini dari kalian semua." Keesokan pagi Gautam sedikit terkejut lantaran Inspektur Vilay sudah melakukan penangkapan kepada Ragu. Bahkan saat diperiksa, ponsel Ragu berisi foto-foto Mercy saat sedang mengikuti pelajaran les. Gautam bertanya ke salah satu polisi senior, "Pak, kenapa Ragu ditangkap?" Dan polisi itu menjawab, "Ada saksi mata yang memberitahu inspektur jika Ragu berlari dari kediaman Esther di malam festival." Gautam sedikit penasaran dan kemudian mendatangi Ragu sambil meluapkan rasa emosinya. "Ragu, mengapa kamu menculik anak-anak di bawah umur? Dan mengapa juga kamu memperkaos mereka?" Kata-kata tersebut langsung membuat Ragu tersentak dan kemudian menjawab, "Pak, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah memperkaos anak kecil. Apalagi Mercy yang kamu tuduhkan kepadaku." "Pak Gautam, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Dan rahasia ini yang tahu hanyalah Esther. Sebenarnya aku dan Esther dahulunya adalah sepasang kekasih. Kami saling mencintai dan pernah menikah di kota yang berbeda. 3 bulan tinggal bersama, pernikahan kami akhirnya diketahui oleh orang tua Esther. Dan tidak terima, mereka kemudian menikahkan Esther dengan pria yang tak lain adalah Solomon.
Aku tahu kalau Esther sangat tersiksa dengan perjodohan tersebut. Apalagi setelah menikah, Esther harus menghadapi kenyataan pahit jika Solomon adalah seorang pemabuk berat. 3 tahun yang lalu aku kembali ke desa dan menjadi seorang guru les. Dan di sana aku pun bertemu dengan Mercy yang secara kontak batin aku merasa jika Mercy adalah putriku. Papa, unga perna. Mercy. Momen di mana Esther sedang mengandung Mercy, Solomon pernah jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Dan di sana suster mengatakan jika Solomon adalah pria mandul. Dan itu artinya bayi yang dikandung Esther bukanlah bayi Solomon melainkan bayiku. Mercy, ampun besar. Di lain sisi, cerita yang sama ternyata juga disampaikan oleh Esther kepada Bhaskar. Esther yang menyadari jika Raghu bukan pelakunya terpaksa menceritakan fakta sebenarnya tentang pernikahan mereka dahulu. Raghu kemudian mengatakan kepada Gautam malam sebelum Esther pergi ke gereja, aku sempat mengajaknya pergi dari desa untuk memulai hidup baru. Namun nyatanya Esther menolak lantaran Mercy sudah menganggap Solomon sebagai seorang ayah. Pukul 9.30 aku memutuskan kembali mengajak Esther agar mau menuruti permintaanku. Akan tetapi sesampainya di sana Solomon malah marah-marah dan mengatakan semua ini karena salahku. Aku tidak mengerti dan tanpa sengaja menolak Solomon jatuh ke lantai dasar. Dan karena panik aku pun berlari dari kediaman Esther sambil ketakutan. Gautam kembali bertanya, lantas kalau kamu merasa tidak bersalah mengapa kamu mengaku? Pak, Inspektur Velay menganggap kalau aku menolak Solomon bekerja sama dengan Esther. Ia mengatakan hal itu lantaran tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Aku tidak mau Esther dilibatkan dalam insiden ini. Dan akhirnya mau tidak mau aku pun terpaksa mengaku kalau diriku adalah pelaku penculikan Mercy. Keesokan pagi Gautam membahas 3 kasus penculikan yang terjadi dalam 3 tahun ke belakang. Dan berdasarkan pengakuan Raghu, Gautam merasa jika ia harus menemui pendeta Samuel. Terkait status Princi, Samuel sempat mengatakan jika Princi memiliki orang tua berselingkuh. Dan Gautam bertanya apa maksudnya. Pendeta Samuel kemudian menjawab, Pak Gautam, Princi sebenarnya adalah anak di luar nikah. Ibunya hamil dari pria lain dan bukan dari suami sahnya. Persamaan tersebut menyimpulkan bahwasanya status Princi sama seperti status Mercy. Keduanya sama-sama dilahirkan dari hubungan yang tidak sah. Jika benar pelaku menargetkan anak-anak seperti itu, bisa jadi Subha anaknya Tuan Chandran juga berstatus sama. Dan untuk menjawabnya, Gautam akhirnya berkunjung ke kediaman Tuan Chandran. Bertepatan saat itu hanya ada istri Tuan Chandran, Gautam merasa jika ini adalah kesempatan yang tepat. Dan selanjutnya Gautam kemudian mengatakan, Bu, aku sudah mendapatkan titik terang dalam kasus menghilangnya Subha. Tetapi untuk memastikannya, kamu jawab pertanyaanku dengan jujur. Tolong katakan, apakah Subha adalah hasil hubunganmu dengan Chandran atau ada pria lain? Awalnya istri Tuan Chandran marah besar dengan pertanyaan Gautam. Akan tetapi tidak mau menutupi kebenaran. Beliau akhirnya membenarkan pernyataan tersebut. Usut punya usut, tengkorak yang ditemukan di kawasan hutan ternyata bukanlah tengkorak Mercy. Tengkorak itu adalah milik seorang bocah yang memang sudah meninggal dunia dan jasadnya dikubur di belakang kamar mayat. Bhaskar ternyata tidak melakukan perintah si orang misterius dengan benar. Faktanya setelah melakukan video call, Bhaskar cepat-cepat mengangkat tubuh Mercy dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dengan uang pemberian si pria misterius, Bhaskar membeli kulkas besar yang mampu menampung tubuh Mercy. Dan selanjutnya kulkas tersebut disimpan di ruko tempat ia menjual obat. Hasil laporan forensik terkait tengkorak di kawasan hutan langsung disebarluaskan oleh media. Dan Gautam mengatakan kepada Bhaskar, lihatlah, si orang misterius tentunya sudah mengetahui hal ini. Dan ia pasti akan segera menelponmu. Benar saja telepon Bhaskar berbunyi. Dan si orang misterius kembali mengatakan, kamu bermain-main denganku Bhaskar. Tunggulah pembalasanku dan aku akan mencuri gadis yang lain. Gautam mendapatkan informasi jika di desa sebelah akan dilangsungkan acara festival seperti di desa Irakampatu. Dan yakin jika pelaku akan melakukan penculikan, Gautam bersama Bhaskar langsung bergerak cepat.
Bhaskar kembali mendapatkan telepon dari orang misterius yang mengatakan, "Apakah kalian mengikutiku? Katakan pada temanmu, gadis yang kuculik adalah putrinya yang tak lain adalah Amu. Kalau ingin Amu kembali, tolong serahkan jasad Mercy. Bawa dia ke sini sendirian dan jangan melibatkan polisi." Bersamaan dengan hal itu, Anita juga menelpon dan memberitahu kalau Amu tidak berada di rumah. Dan itu membuktikan jika perkataan si pria misterius memanglah benar adanya. Bhaskar kemudian berkata, "Jangan lakukan apapun kepada anak polisi itu. Aku akan memberimu mayat Mercy dan katakan di mana aku akan datang seorang diri." Gautam dan Bhaskar akhirnya tiba di toko obat untuk mengambil jasad Mercy. Namun secara mengejutkan ketika membuka kulkas, mayat Mercy sudah tidak berada di sana. "Pak, tidak ada siapapun yang mengetahui kalau mayat Mercy kusimpan di sini. Pasti ini ulah si pelaku yang mencoba mempermainkan kita." Gautam lalu mengatakan, "Ya sudah Bhaskar, pergilah temui dia. Pelaku itu tidak akan menculik Amu kalau sudah mendapatkan jasad Mercy. Lakukan sebisamu dan aku akan menyusul dan meminta bantuan dari personil yang lain." Bhaskar kembali ke rumah barunya dan membungkus sebuah batang pisang menggunakan kain putih. Dan tak lupa Bhaskar juga membawa sebuah pisau yang akan ia gunakan untuk menyerang si pelaku. Tiba di lokasi yang ditentukan, Bhaskar akhirnya bertemu dengan si pelaku yang datang menggunakan penutup wajah. Dan si pelaku kemudian mengatakan, "Serahkan jasad Mercy ke tanganku dan silakan bawa anak polisi itu." Bhaskar berjalan dan menyerahkan batang pisang yang sudah dibalutnya dengan kain putih. Dan setelah menjatuhkannya, Bhaskar mengeluarkan pisau dari dalam saku untuk menikam si pelaku. Sayangnya usaha yang dilakukan Bhaskar tidak berjalan mulus lantaran si pelaku sudah menyadari serangan tersebut. Dan mau tidak mau pertarungan sengit di antara mereka akhirnya terjadi. Singkatnya, setelah melakukan perkelahian yang cukup panjang, Bhaskar akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuka topeng yang digunakan si pelaku. Dan ternyata pelakunya adalah Tuan Chandran, ayah dari Subha. Chandran yang merupakan seorang pedofil diam-diam memperhatikan perselisihan yang terjadi di antara Esther dan juga Solomon. Dan saat Mercy seorang diri di rumah, Chandran dengan bejatnya langsung melakukan pemerkosaan. FBI sebelum tiba di kawasan hutan, Gautam memberikan senternya kepada Bhaskar dan mengatakan, "Aku tidak tahu persis di mana lokasi hutan yang kamu datangi. Nyalakan senter ini ke arah atas agar aku tahu di mana posisimu." Bhaskar langsung mengarahkan senternya ke arah atas untuk memberitahu keberadaannya. Dan Gautam bersama personil lain langsung menuju ke tempat tersebut. Momen di mana Bhaskar hampir terbunuh, Jackie yang ternyata ikut bersamanya langsung melakukan penyerangan kepada Chandran. Namun secepat kilat Chandran langsung membunuh Jackie menggunakan batu besar. Chandran mengatakan, "Seharusnya aku membunuhmu malam itu dan aku sangat menyesal karena tidak melakukannya." Flashback selesai melakukan pemerkosaan, Chandran ternyata berniat membawa tubuh Mercy ke kawasan hutan. Namun langkahnya terhenti karena gonggongan dari Jackie. Chandran akhirnya meletakkan tubuh Mercy kembali ke dalam rumah Esther. Dan selanjutnya ia pergi karena takut ketahuan. Kepolisian akhirnya tiba tepat waktu dan berhasil mengamankan Chandran. Dan keesokan paginya polisi menjelaskan motif kejahatan yang dilakukan Chandran. Chandran yang merupakan seorang dokter anak memiliki sebuah klinik untuk pengobatan anak-anak. Dan dari sana ia mulai menentukan anak mana yang akan menjadi korban kebuasannya. Chandran sangat suka membongkar aib orang lain. Setiap kali dia pergi ke desa untuk melakukan suntik vaksin, dia selalu mengambil sampel darah dan melakukan tes DNA. Anak-anak yang lahir dari hubungan terlarang dijadikan Chandran sebagai target pemerkosaan. Dan selain Prinsip ataupun Mercy, ternyata sudah ada beberapa gadis lain yang dibunuh dan tidak terlacak polisi.
Terkait Subah, Chandran ternyata juga diam-diam melakukan tes DNA kepada putrinya sendiri dan mengetahui kalau Subah bukanlah anaknya. Chandran dengan keji melakukan pemerkosaan dan membakar jasad Subah. Terlepas dari kisah Chandran, Bhaskar kini berada di kantor polisi dan menceritakan semua kejadian yang dilaluinya. Esther sangat marah dan meminta Bhaskar memberitahu di mana jasad Mercy. Namun karena ia juga tidak mengetahuinya, Bhaskar akhirnya mendapatkan tamparan yang sangat keras dari Esther. Kepada Gautam, Bhaskar kemudian mengatakan, "Pak, sekarang aku sudah lega karena Esther sudah mengetahui kejahatanku. Dan setelah ini aku siap dipenjara dan dijatuhi hukuman karena kesalahanku." Beberapa bulan selanjutnya, Bhaskar ternyata dibebaskan lantaran pengadilan tidak dapat menuntutnya karena jasad Mercy tidak ditemukan. Namun siapa sangka saat kembali ke rumah barunya, sebuah fakta akhirnya terungkap. Bhaskar disambut oleh Anandi dan juga Rahul yang keadaannya sekarang sudah berangsur membaik. Dan selain mereka, Esther ternyata juga hadir untuk melihat keadaan Rahul. Walaupun tidak mau berbicara dengan Bhaskar, Anandi mengatakan jika Esther selalu datang setiap pagi. Ia memanjatkan doa untuk kesembuhan Rahul. Beberapa hari kemudian Rahul melihat Anandi menyiram halaman yang tumbuh bunga-bunga mekar di atasnya. Dan ternyata di bawah bunga-bunga tersebut terkubur jasad Mercy. Momen di mana Rahul pertama kali siuman, ia melihat dengan jelas jika neneknya membawa tubuh seorang anak kecil. Dan ternyata yang dikubur Anandi adalah jasad Mercy. Waktu pertama kali melihat berita tengkorak di kawasan hutan, Bhaskar ternyata mengatakan kepada Anandi jika tengkorak itu bukanlah tengkorak Mercy. Jasad Mercy disimpan di dalam kulkas, tepatnya di ruko obat yang mereka sewa. Anandi sangat takut jika Bhaskar dipenjara dalam waktu yang lama. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Rahul. Oleh karena itu, ia pun memutuskan mengubur jasad Mercy dan merahasiakannya dari siapapun. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.